wabarakatuh. Nama Hamam Ali Aryadillah, NPM 20121004, Prodi 4A. Dengan adanya video ini untuk menyelesaikan tugas UTS, mata kuliah bimbingan dan konseling yang dengan materi strategi dan intervensi konseling dengan dosen pengampu Ibu Ika Ariyanti, MPD. Yang pertama, A. Konseling sebagai profesi bantuan. Konseling adalah profesi bantuan. Profesi bantuan terdiri atas kumpulan profesional. Tiap-tiap profesional menyesuaikan dengan kebutuhan khusus pribadi atau masyarakat. Beberapa profesi bantuan diidentifikasikan sebagai profesional bantuan seperti psikiater, psikolog, konselor profesional, ahli terapi keluarga dan perkawinan, serta pekerja sosial. Para profesional bantuan adalah profesional dari berbagai ilmu yang memasuki jaringan kerja bantuan untuk periode temporer. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang terkemuka seperti pendeta, dokter, perawat, dan guru. Para profesional dan profesional bantuan itu keduanya memberikan andil secara umum, yaitu sama-sama mempunyai misi membantu dalam konteks psikoterapeutik. Proses membantu ini mempunyai beberapa nama, yaitu analisis, fasilitasi, dan modifikasi. Dimensi kedua dari bantuan itu yaitu beberapa prakondisi untuk bantuan yang meliputi karakteristik dari pemberi bantuan atau konselor dan klien. Karakteristik klien meliputi 1. Keterampilan penguasaan, kemampuan menyelesaikan masalah, 3. Konsep diri, 4. Temperamen, dan 5. Pengalaman interpersonal. D. Pemahaman pola-pola komunikasi. Ada beberapa pola komunikasi dalam proses konseling. Sebagian mengambil pola komunikasi bentuk ritual, sementara yang lain mengambil pola komunikasi responsif atau interaktif. Pola komunikasi bentuk ritual ditunjukkan dengan perilaku rutin yang ditunjukkan oleh konselor atau klien. Dan pola komunikasi bentuk responsif ditunjukkan dengan negosiasi antara konselor dengan klien. Pengelolaan kegiatan konseling. Banyak dan klien yang mengalami kesulitan dalam memulai dan mengakhiri kegiatan konseling. Apakah mereka itu memulai dan mengakhiri wawancara konseling atau memulai dan mengakhiri hubungan konseling? Ada beberapa tujuan hendak dicapai dalam kegiatan konseling awal ini, yaitu A. Yang pertama, mengurangi kecemasan klien. 2. Menahan diri untuk tidak berbicara terlalu banyak. 3. Mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan klien dan berusaha untuk menata kembali kata-kata yang disampaikan oleh klien. Yang keempat, menyadari bahwa topik yang dipilih klien itu merupakan topik utama untuk saat ini. F. Responding terhadap isi kognitif. Tugas konselor adalah mengidentifikasi secara tepat jenis-jenis isi yang dikemukakan oleh klien dan mengidentifikasi alternatif respon yang dapat dilakukan. Ada beberapa jenis respon yang dapat digunakan sebagai stimulus untuk menghasilkan isi khusus yang dinyatakan dalam komunikasi klien. Jenis respon yang dapat digunakan dari stimulus yang menghasilkan isi kognitif adalah: yang pertama, diam. 2. Meminimalkan aktivitas verbal seperti kata-kata oh, ya, dan sebagainya. 3. Menyatakan kembali seluruh atau sebagian apa yang dikomunikasikan klien. G. Responding terhadap isi afektif. Klien menggunakan seluruh cara, verbal dan nonverbal, untuk menyatakan masalah pada konselor. Emosi-emosi yang menyertai pernyataan menghiasi dan mengubah pesan. Isyarat-isyarat ini tidak selalu mudah dibaca.
Komunikasi-komunikasi yang mencerminkan perasaan-perasaan itu dapat digambarkan sebagai afektif. Banyak pesan yang berisi kognitif afektif. Apabila hal itu terjadi, pesan afektif itu mungkin tampak dalam kata-kata klien, tetapi dapat ditindak melalui cara-cara non-verbal seperti suara yang memuncak, kecepatan bicara, posisi tubuh, dan bahasa badan. Membedakan pesan kognitif dan afektif. Seringkali respon khusus klien itu berisi pesan kognitif dan afektif. Dalam wawancara awal, pengaruh pesan kognitif dan afektif ini membingungkan. Konselor harus siap dan mampu membedakan antara pesan kognitif dan afektif siswa. Apabila konselor mampu mendengarkan pesan afektif dan kognitif, maka dia akan mampu membahas permasalahan. Pada umumnya, selama proses wawancara perlu memikirkan pentingnya merespon topik-topik kognitif dan afektif, karena pada umumnya perasaan-perasaan klien sering mempengaruhi pemikirannya, begitupun sebaliknya. Terdapat respon konselor yang bermanfaat untuk membedakan pesan kognitif dan afektif klien. Respon-respon tersebut yaitu penekanan, respon klien itu potensial, dan konfrontasi. Selanjutnya, konseptualisasi atau perumusan masalah dan penyusunan tujuan. Konselor perlu memahami dunia klien sebagai orang yang pertama secara terus-menerus merasakan kebutuhan, tidak selamanya mengenal kebutuhan, dan mencari bantuan konselor. Bantuan konselor adalah menciptakan suasana yang menyenangkan untuk konseling. Proses konseling melibatkan dua jenis tujuan, yaitu tujuan proses dan tujuan hasil akhir. Tujuan dikaitkan dengan menciptakan suasana yang penting untuk perubahan klien, seperti menciptakan hubungan baik. J. Penyeleksian strategi dan intervensi. Dalam proses konseling, konselor harus mampu menilai perilaku dan pengaruhnya terhadap klien. Proses menilai dan membuat keputusan ini melibatkan dua kegiatan sebelum dan selama kegiatan konseling. Dimensi sebelum kegiatan, konselor harus memahami klien dan kesulitan klien sebaik mungkin untuk menyeleksi intervensi konseling apa yang sesuai. Dimensi selama kegiatan melibatkan penilaian yang berkesinambungan terhadap respon klien terhadap intervensi konselor. Penggunaan intervensi konseling. Yang pertama yaitu strategi dan model sosial. Kedua, strategi bermain peran dan latihan. Ketiga, strategi perubahan kognitif, serta yang keempat, strategi pengelolaan diri. L. Penerimaan dan penggunaan supervisi. Untuk memahami supervisi, kita perlu mengetahui apa yang terjadi dalam supervisi, siapa yang memberikan supervisi, dan dalam konteks apa supervisi terjadi. Supervisi klinis adalah proses pendidikan yang berlangsung terus di mana seorang pribadi yang berperan sebagai supervisor membantu pribadi lain yang berperan sebagai supervise memperoleh perilaku profesional yang tepat melalui ujian atau latihan. Yang sedang bekerja dengan siswa yang dilatih atau supervisor dalam settingan lapangan, bekerja dengan train. Fokus supervisi yaitu yang pertama keterampilan proses konseling, keterampilan konseptualisasi atau perumusan, 3 keterampilan personalisasi, dan yang keempat keterampilan profesional. Sekian video dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.